adik-adik KAA yang kami kasihi, apa kabar? Mari kita tiba saatnya untuk beribadah kembali sekalipun dari rumah. Sekarang kita mau nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu, sambil kita menyiapkan hati untuk masuk dalam ibadah pagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih kalau hari ini kami ada kesempatan untuk bisa beribadah kembali sekalipun dari rumah. Kami bersyukur Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, mencukupkan kami, besertai kami dari pagi, siang, sore, dan malam. Saat ini kami mau memulai ibadah, mau memuji Tuhan, dan mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kami, menolong kami bisa mengikuti semua puji-pujian. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik semua, kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan puji-pujian buat Tuhan. Tema kita hari ini adalah memuji Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan. Kita mau nyanyi puji Tuhan, katakan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Gerakannya seperti ini ya. Kalau haleluya tangan kita begini, kalau puji Tuhan tangan kita begini. Dicoba ya. Yuk kita mulai. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah, kita mau nyanyikan sekali lagi. Nanti Kak Vera nyanyi haleluya, lalu pas puji Tuhan, adik-adik yang nyanyi. Kita ikutin sekali lagi ya, pakai gerakannya jangan lupa ya. Yuk kita ulangin lagi. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Lagi. Haleluya. 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 Sekarang sama-sama, semua sama-sama ya. Ulang dari awal ya. 1, 2, 3. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
saat ini kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita nyanyikan suatu pujian, baca kitab suci. Sambil pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik di rumah. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa dulu ya. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan berfirman bagi kami, untuk kami belajar isi hati Tuhan pada hari ini, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Buka telinga kami, hati kami, untuk kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Hari ini kakak mau kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi kakak punya peraturan, kalian duduk yang rapi dan mainan-mainannya disimpan dulu ya. Kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Sudah siap di rumah? Oke, anak yang pintar. Adik-adik di rumah, kakak mau menunjukkan sesuatu buat kalian. Siapa yang tahu kira-kira ini apa? Ada yang tahu? Ya betul, ini adalah borgol. Biasanya bapak polisi menggunakannya untuk menangkap seorang penjahat. Tapi bagaimana kalau yang ditangkap, dijebloskan ke penjara itu tidak bersalah? Terus gimana? Apakah Tuhan bisa menolong mereka? Karena mereka tidak bersalah. Apakah Tuhan memberikan kuasanya melepaskan mereka? Kita dengarkan ceritanya yuk sama-sama. Oke? Nah, suatu ketika ada seorang perempuan yang dia kerasukan roh jahat. Nah, pada waktu itu Paulus dan Silas sedang sembahyang. Sembahyang apa ya kakak Ana? Sembahyang adalah kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, kakak buka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-40. Ketika Paulus dan Silas pergi beribadah atau sembahyang, tiba-tiba di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang peramal. Nah, peramal ini mempunyai seorang perempuan yang kerasukan roh yang jahat. Ketika itu Paulus dan Silas sedang ada di tempat itu, di kerumunan orang banyak, dan para peramal tadi dan seorang perempuan tadi berkata, ini dia hamba Allah. Kemudian ketika Paulus dan Silas kaget melihat mereka semua, kemudian Paulus dan Silas berkata, demi nama Yesus Kristus aku perintahkan roh jahat, keluar kamu dari tubuh perempuan ini. Seketika itu ada dia apa yang terjadi, dan perempuan itu akhirnya sembuh dan roh jahat itu keluar dari tubuhnya. Karena apa? Karena kuasa nama Yesus. Setelah itu para ulama ini mereka tidak suka adik-adik. Mereka berkata, wah kita nggak dapat uang nih kalau begini. Gimana ya? Kalau gitu
kita panggil saja para penguasa untuk menangkap Paulus dan Silas. Habis itu mereka didatangi oleh para penguasa yang ada memerintah saat itu dan membawa Paulus dan Silas. Mereka diikat tangannya dan dihadapkan untuk diadili. Adik-adik tahu tidak ketika diperhadapkan dan diadili dan kemudian apa yang terjadi? Para pembesar itu memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Penjara itu tempatnya orang-orang yang jahat. Terus Paulus dan Silas apakah jahat? Tidak, adik-adik. Dia tidak bersalah. Dia ada di kota itu tujuannya untuk memberitakan Injil. Tetapi ketika bertemu dengan para peramal dan perempuan yang kerasukan roh jahat itu, dan orang-orang di situ menyaksikan kalau dia ditangkap. Ketika dia akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, dia berada di penjara yang paling tengah. Kalau paling tengah berarti paling di dalam gelap sekali. Di penjara tidak ada cahaya sama sekali. Dan yang ada penderitaan. Siapa yang pernah lihat di televisi, di mana aja, kalau orang jahat pasti dihukum di penjara. Nah, Paulus dan Silas kan tidak salah, tidak berbuat jahat. Tapi kenapa dia harus dipenjara? Disitulah ketika kita diperlakukan tidak adil, tidak benar, maka kita punya Tuhan yang kita andalkan. Ketika mereka tadi tangannya tangan mereka diikat, diborgol, kemudian kaki mereka dipasung. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Pada waktu tengah malam dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dan dia menaikkan tangan memuji Tuhan sekeras-kerasnya. Bahwa kuasa Tuhan itu pasti menolong mereka. Dan adik-adik tahu pujian mereka itu didengar semua para tahanan lainnya. Setelah mereka menaikkan pujian dan doa, apa yang terjadi adik-adik? Pada waktu itu gempa bumi terjadi. Kemudian tiba-tiba sendi-sendi penjara dan pintunya terbuka. Apa yang terjadi? Dan kemudian tangan yang tadi diborgol tiba-tiba terlepas. Ketika terlepas, apa-apa yang terjadi? Kaki mereka yang terpasung tadi, adik-adik, kira-kira apa yang terjadi? Itu pun terbuka. Ketika semuanya terbuka, dan adik-adik tahu, biasanya kalau kita terlepas, semuanya pasti orang-orang pada ketakutan. Apa yang terjadi? Kita kena bergempa. Ayo selamatkan diri kita. Terus ada para tahanan lainnya berkata, lebih baik kita mati saja. Dan ada orang yang mengambil pedangnya dan mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. Tetapi Saulus dan Silas berkata, jangan lakukan itu. Karena kita semua masih hidup. Kepala penjara itu sampai dia berkata, wah, para tahanan akan lari semua. Terus kemudian Saulus dan Silas berkata kepada para penjara, kami masih tetap semuanya ada di sini. Jangan takut. Dan apa yang terjadi adik-adik pada waktu itu, kepala penjara ini percaya kuasa Tuhan yang melakukan semuanya. Membebaskan Paulus dan Silas yang tidak bersalah tadi, karena dia harus dijebloskan oleh para peramal dan para pembesar-pembesar yang tidak tahu apa kesalahan mereka. Dan ketika itu kepala penjara akhirnya dia dan seisi keluarganya menjadi percaya Tuhan. Mereka bersukacita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh percaya kepada Tuhan. Nah, kepala penjara itu menerima pesan dari pembesar-pembesar di kota yang ada pada waktu di kota Roma. Dia berkata, perintahkan Saulus dan Silas bebas dari penjara itu. Tetapi Saulus dan Silas berkata, tidak. Para pembesar itu sudah menangkap kami, padahal kami orang Roma. Di depan banyak masyarakat yang lain, orang-orang yang menyaksikan.
Kami mau dia datang. Dan kemudian pembesar itu datang dan dia meminta maaf karena dia sudah salah menangkap orang. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah Paulus dan Silas, adik-adik yang ada di rumah? Yang pertama, bahwa sekalipun kita tidak salah, diperlakukan teman kita tidak adil, dan kita dibuat teman kita menangis, tapi ingat, Tuhan akan membela kita. Yang kedua, adik-adik bisa belajar bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Lewat apa? Lewat doa kita, lewat pujian kita, bahwa ada kuasa di dalam pujian kita. Sehingga gempa terjadi, sendi-sendi daripada ruang penjara, pintunya terbuka. Kemudian apa? Tangannya yang dipasung tadi, yang diborgol tadi, terikat tadi, tiba-tiba terlepas. Kaki mereka yang terpasung akhirnya terlepas. Semua orang yang ada di situ mereka ketakutan. Karena apa? Kuasa Tuhan sanggup untuk menolong orang yang tidak bersalah. Nah, adik-adik, kalau kamu diperlakukan temanmu tidak adil, kamu diperlakukan seperti orang bersalah, jangan dibalas ya, tapi kamu bisa berdoa, kamu bisa memuji Tuhan, karena Tuhan akan membela kamu dan menyelamatkan kamu. Adik-adik di rumah, kakak mau kalian untuk kita belajar tentang ayat hafalan pada hari ini di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang kita baca sama-sama ya. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang kedua. Kakak baca di Alkitabnya ya. Nanti teman adik-adik bisa baca di rumah ya. Mazmur 34. Kakak akan baca untuk kita semua. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang kedua berkata begini ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kakak ambil bagian akhir saja ya. Kakak ulang kembali ayat hafalan hari ini. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat yang kedua. Supaya kita mudah mengingatnya dan menghafalnya, ikuti gerakan kakak ya. Seperti biasa, siap di rumah. 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat yang kedua. Ayat yang keberapa? 2. Bunyinya apa tadi? Aku hendak memuji Tuhan di segala waktu. Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang kedua. Nah, kita ulangin sama-sama ya yang ada di rumah. Siap? Oke, 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat yang kedua. Bunyinya apa adik-adik? Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Bisa lihat di jamnya? Bisa? Nah, sekarang sekali lagi kita ulangin ya. Mazmur pasal 34 ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Bisa? Oke. Minggu depan kita hafal kembali dan di rumah dihafalkan ya. Dan adik-adik, apa yang terjadi ketika para pembesar itu mendatangi Saulus dan Silas? Dan pada waktu itu ada juga kepala penjara di sana. Mereka pun dibebaskan. Mereka bersuka cita. Mereka berteriak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjawab doa kami. Dan sekarang kami bebas. Dan kami mau memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Nah, pada akhirnya mereka bisa bersuka cita karena mereka melihat pertolongan Tuhan dan kuasa dari doa dan pujian kepada Tuhan. Jadi sekarang mari kita suka memuji Tuhan, suka berdoa, suka beribadah, sekalipun kita ibadah melalui YouTube. Jadi kakak harap adik-adik di rumah jangan pernah ketinggalan ya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Siap? Oke, siapa yang mau memberitakan Injil seperti Saulus dan Paulus?
Coba kakak mau lihat tangannya di rumah mana? Ya, benar sekali. Kakak lihat sekalian wajah-wajah yang bersukacita karena mau memberitakan Injil Tuhan. Oke, kita ulangi kembali sekali lagi ya ayat hafalannya. Sudah siap? 1, 2, 3. Mazmur pasal 34 ayat kedua. Apa bunyinya? Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur pasal 34 ayat kedua. Oke, jadi hari ini kita belajar bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan kita dan menjadi pembela kita asal kita setia dan kita berharap kepada Tuhan. Tundukkan kepala yuk, kita mau berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kami sudah belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami untuk kami suka memuji Tuhan karena kami tahu ada kuasa di dalam pujian kami. Bahkan ketika kami diperlakukan tidak adil dan dianggap bersalah, kami tahu Tuhan akan mendengarkan seru dan doa kami. Tuhan, ajar kami untuk kami selalu mengingat Tuhan. Kami selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu tentang Saulus dan juga Silas yang menaikkan doa dan pujian. Tuhan mendengar doa mereka dan melepaskan mereka sehingga mereka bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, pakai saya untuk menjadi pemberita-pemberita Injil kecil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Kita sudah mendengarkan firman. Saat ini kita mau tutup ibadah kita akhiri, kita nyanyi satu lagu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini kami sudah beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ajari saya untuk selalu memuji Tuhan di setiap waktu, baik di pagi hari, siang hari, sore, dan malam hari, terus menyanyikan pujian dan bersyukur kepada Tuhan. Berkati Papa, Mama, adik, dan kakak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang kumpulkan kami kembali bertemu di minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semua, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan.